hari ini kita akan fokus bahas tentang MATLAB ya, yaitu sebuah software. Sebetulnya MATLAB ini software matematik yang sering sekali dipakai untuk simulasi sistem-sistem yang dinamis. Saya nggak tahu seberapa banyak dari Anda yang sudah pernah coba MATLAB sebelumnya, tapi saya asumsikan saja semuanya belum terlalu familiar ya dengan MATLAB. Jadi pelan-pelan saya akan kasih guidelines apa itu MATLAB dan bagaimana MATLAB, lalu secara spesifiknya apa yang bisa kita lakukan dengan MATLAB terkait mata kuliah yang sedang kita jalani sekarang. Saya harap Anda juga bisa ikut hands-on pelan-pelan. Dan kalau Anda belum buka MATLAB-nya, silahkan Anda coba buka dulu, karena biasanya ketika pertama kali Anda buka, delay-nya agak cukup lama ya, terutama kalau Anda pakai laptop yang tidak terlalu tanda kutip baru ya. Jadi silakan coba buka MATLAB dulu. Dan kalau Anda pakai MATLAB versi mungkin 2014 ke atas, tampilan depannya mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang tampilan yang nampak di layar ya. Oke. Sudah? Ada yang sudah buka MATLAB-nya? Tapi biasanya itu hanya di awal saja. Jadi kalau Anda sudah buka pertama kali dan sudah sempat minimal run satu kali, berikutnya akan lebih cepat. Oh ya, kalau misalkan Anda ada pertanyaan ya, karena ini kan sekarang saya share screen penuh ya. Misalkan Anda punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, Anda bisa unmute mikrofon Anda dan langsung bicara saja. Kalau di chat, kadang-kadang mungkin saya nggak sempat lihat karena screen-nya sudah penuh dengan MATLAB. Harusnya kalau Anda sudah buka, ini sudah muncul. Oke, saya jelaskan layout standar MATLAB. Ya. Kalau Anda buka MATLAB, itu Anda akan lihat beberapa window utama di sini. Yang di sebelah atas ini, yang saya tunjukkan, saya beri. Ya. Yang saya tandai di atas ini semua, ini adalah seperti biasa, ini menu-menu berbagai pilihan utama ya. Bahwa Anda bisa pilih script baru, Anda bisa panggil Simulink, Anda bisa
define variabel baru, dan lain-lain. Walaupun tidak harus pakai menu yang di atas, Anda bisa pakai cara yang berbeda untuk menampilkan hal ini ya. Lalu yang di sebelah sini, ini adalah tempat folder ya. Jadi Anda bisa panggil ini akan menampilkan folder-folder utama yang ada di MATLAB. Anda juga bisa pergi ke folder yang lain. Ini di sebelah sini ada perintah untuk berpindah-pindah folder seperti biasa. Yang 3 di atas ini tidak terlalu kritikal lah. Kita akan pakai ini sesekali saja. Yang cukup penting kalau Anda mulai dengan MATLAB adalah bagian sini. Ini adalah command window. Dan di bagian sini ini adalah yang namanya workspace ya. Nah, untuk command window ini, pada prinsipnya Anda bisa fungsikan sesederhana memfungsikan sebuah kalkulator, misalkan 1 tambah 1 gitu ya. Anda enter gitu. Ini fungsinya Anda bisa memasukkan perintah apa saja yang terkait dengan matematik. 2, 3 dikali 8 gitu. 9 dibagi 3. Jadi ini adalah tempat kita menuliskan perintah ya. Perintah apa saja terkait matematik ataupun sintaks-sintaks standar ya. Perintah-perintah standar yang ada di MATLAB. Lalu yang di sebelah sini adalah workspace. Workspace ini anggap sebagai gudang ya, gudangnya variabel. Nah, maksudnya gudangnya variabel itu apa? Contohnya seperti tadi kita lakukan perintah-perintah matematis. Dia akan secara otomatis membuat variabel baru namanya ANS ya, answer ya. Jadi ketika saya ketik perintah 1 tambah 1, maka dia perlu tempat untuk menaruh jawaban. Dia buat satu jawaban dengan variabel baru namanya ANS, answer ya. Lalu diletakkan di sini. Pertama answer itu diisinya angka 2. Kemudian saya buat perintah baru, answer itu kemudian diganti menjadi 24. Saya buat perintah baru, dia ganti menjadi 3. Nah, tapi kita juga bisa bebas membuat variabel yang lain ya. Misalkan saya sebut aja variabel A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 4 gitu ya. Maka di workspace ini kita akan muncul variabel yang kita tulis. A sama dengan 1, B sama dengan 4. Lalu kita juga bisa operasikan, misalkan C itu sama dengan A ditambah B. Maka akan muncul C sama dengan 5. Dan mohon diingat, ini di MATLAB ini menganut mazhab yang case sensitif ya. Jadi huruf besar dan kecil itu adalah huruf yang berbeda. Jadi saya tulis A, B, C kecil ini. C kecil ini adalah variabel yang berbeda dengan C besar. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini C besar sama dengan 8, nah dia muncul variabel baru. A, B, C kecil, C besar gitu ya. Lalu juga MATLAB ini punya spesialisasi untuk bekerja pada matriks. Kita belum utik-utik apapun soal matriks di sini. Tapi misalkan saya punya variabel D besar itu sama dengan saya tulis kurung buka yang kotak 1, spasi 2, kurung tutup. Maka saya punya variabel baru D12. Apa bedanya? Kalau yang di atas ini adalah konstanta. Yang kalau dalam konteks matriks dianggap sebagai sebuah matriks dengan dimensi 1 kali 1. Kalau saya buka, saya double klik di sini, maka saya akan buka satu jendela baru, yaitu jendela variabel ya. Jadi saya punya jendela tambahan. Tadi ada jendela command window di bawah.
di atas ini jadilah variabel, maka kalau variabel C saya buka, itu dia menampilkan layout seperti Excel. Ya. Jadi ada nomor baris, nomor kolom, terus sana. Dan ini adalah matrik pada prinsipnya 1 kali 1. Kalau saya buka D, ada 1 dan 2. Ini matriks 1 baris 2 kolom. 1 kali 2. Kalau saya buat misalkan variabel baru ya, E itu sama dengan kurung buka 1 spasi 2 titik koma 3 spasi 4 kurung tutup. Saya akan punya 1, 2, 3, 4. Artinya kalau saya letakkan spasi, itu artinya saya memisahkan kolom. Kalau saya beri titik koma, dia memisahkan baris. Ya. Ini basic-basic saja. Kita nggak akan terlalu detail masuk ke cara perintah, karena kita tidak akan terlalu dalam pakai command base ya. Kita akan pakai yang metode yang lebih visual, yaitu Simulink. Tapi ini penting untuk diketahui karena mungkin pada akhirnya nanti Anda akan perlu juga melihat bagaimana variabel itu diolah dan mungkin perlu sedikit mengolah variabel-variabel yang ada dengan menggunakan command. Oke. Detailnya seperti apa Anda bisa cari di internet, banyak sekali tutorial MATLAB mulai yang basic-basic. Yang jelas ini adalah software yang sangat powerful. Anda bisa lakukan operasi matematik apa saja, baik yang mengandung angka maupun hanya simbol ya. Misalkan Anda ikut kuliah kalkulus misalnya, Anda harus menyelesaikan permasalahan matematik yang nggak ada angkanya, semua hanya variabel, simbol-simbol. MATLAB juga punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Atau Anda ikut kuliah misalkan matematika teknik misalnya, ada diberi persamaan diferensial, kemudian carilah solusi begitu. Ini juga bisa digunakan untuk mencari solusi. Nah, caranya bagaimana? Silakan Anda explore. Tapi basicnya kalau Anda buka MATLAB itu dia ada text based command, ada workspace. Yang workspace ini tempatnya gudangnya variabel-variabel yang terlibat. Yang kalau variabelnya sudah ada di sini, maka kita bisa operasikan. Kalau komennya panjang, maka Anda bisa masuk ke new script. Ya, kalau Anda buka new script, maka Anda masuk ke satu halaman kosong, mirip seperti Notepad, editor namanya. Anda bisa tulis komen Anda apa saja. Ini seperti kalau Anda memprogram dengan menggunakan C atau Pascal atau C++ begitu ya, yang Anda harus buat coding di bawah sini. Tapi yang akan kita pakai hari ini adalah yang jauh lebih intuitif, jauh lebih visual, karena kita tidak akan mengetikkan komennya satu persatu. Kita akan masuk dengan metode visual, yaitu Simulink. Buat yang versinya layoutnya mirip seperti saya di atas, Anda bisa langsung ke atas. Di sini ada logo Simulink ya, perintah Simulink. Anda bisa klik saja. Maka dia akan buka satu subprogram baru. Ya. Annotation-nya saya hilangkan. Oke. Kalau Anda buka Simulink, maka di sini dia akan buka satu halaman baru. Di sini ada berbagai menu ya. Yang sebelah kiri ini seperti biasa ini terkait dengan file-file yang pernah Anda run dengan Simulink. Jadi kalau Anda pernah buat software sebelumnya dengan Simulink, Anda dengan mudah mengakses kembali di sini, di save. Untuk Simulink di versi, kalau nggak salah versi MATLAB 2013-2014 ke atas, itu sampai yang sekarang yang terbaru, itu biasanya kalau kita save, ekstensinya adalah SLX. Tapi kalau yang versi yang lebih lama, itu kalau kita save, itu
ekstensinya MDL. Kita masih bisa buka file Simulink yang ekstensi MDL di sini. Tapi tentu saja kalau yang file ekstensinya SLX tidak bisa dibuka di Simulink versi yang sebelumnya ya, yang lebih lama. Oke, kita akan buka. Oh ya, Anda bisa juga masuk ke sini example. Kalau Anda install MATLAB yang full version, semua package-nya dimasukkan, maka Anda bisa lihat banyak sekali di sini contoh-contoh model-model yang Anda bisa pakai di Simulink. Nah, ini yang sudah dibuat oleh MATLAB, sebetulnya dibuat oleh kontributornya MATLAB, tapi kemudian dimasukkan ke sini untuk sebagai contoh, supaya kita bisa lebih cepat mengerjakan sesuatu ya. Dan kita juga bisa ambil sebagian modelnya untuk kita modifikasi. Tapi kita masuk ke yang basic saja. Kita masuk ke blank model seperti ini. Kalau misalkan terlalu cepat, Anda masih loading, silahkan sampaikan ya. Kalau enggak, nanti saya akan jalan terus, dan Anda nggak bisa mengikuti nanti. Pak, loading cepet. Masih loading, Pak. Masih loading di bagian mana? Simulink? Ya, di create blank mode. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu loading ya, saya belum akan mulai apa-apa. Saya hanya ingin menjelaskan dulu menu-menunya. Kalau Anda buka Simulink, kita akan dapat satu halaman kosong seperti ini. Ini sekilas seperti command window yang di depan atau editor tadi ya. Tapi bedanya kita nggak bisa ketik apa-apa di sini sementara. Ya. Ini bukan perintah, jadi kita nggak bisa ketik perintah apa-apa di sini. Karena anggaplah Simulink, halaman kosong ini adalah seperti kanvas. Nanti kita bisa gambar sesuatu, letakkan sesuatu. Nah, untuk menggambar sesuatu, maka kita perlu gudangnya gambar dulu. Gudangnya blok istilahnya. Kita bisa masukkan dengan menggunakan library browser yang linknya ada di atas ini. Atau juga Anda bisa masuk lewat menu yang di atas ya. View library browser. Jadi caranya bisa lewat menu di atas, view library browser, atau langsung klik di icon yang ini, atau pakai hotkey yaitu Ctrl Shift L. Saya sih nggak pernah, jarang sekali pakai hotkey karena saya nggak cukup sabar ngapalin berbagai hotkey. Maka kita pakai cara visual saja. Klik di sini, maka muncul ini namanya library browser. Ya. Library browser ini adalah gudangnya apa saja yang bisa kita tempel di sini ya. Anggaplah ini seperti papan tulis kosong atau mading gitu yang kita bisa tempel sesuatu di sini. Nah, kalau lagi-lagi kalau Anda install MATLAB yang full version, maka Anda akan dapat semua ini. Banyak sekali. Yang saya pribadi tidak pernah pakai lebih dari 10% jumlah blok yang ada ya. Jadi sebetulnya kalau Anda install, kalau Anda ingin MATLAB-nya lebih ringan, karena saya tahu installer MATLAB itu besar sekali, makan space, Anda bisa pilih hanya toolbox yang Anda perlukan saja. Bagian besar toolbox yang ada di sini memang seringkali kita nggak terlalu perlu amat sebenarnya. Yang paling penting untuk ada yaitu adalah Simulink-nya sendiri. Simulink sendiri itu hanya yang paling atas ini. Dan ini untuk kuliah kita di semester ini sudah sangat mencukupi untuk semuanya ya. Di sini ada beberapa kategori blok di sini basisnya. Pertama adalah commonly used block. Commonly used block ini adalah blok-blok yang mungkin paling populer, sering dipakai. Tapi ini adalah blok yang sama dengan yang mungkin Anda nanti ketemu di bawah juga. Atas ini adalah continuous, yaitu adalah blok-blok operasi matematik yang
sifatnya continuous. Continuous itu artinya fungsi-fungsi yang berkelanjutan terus. Kemudian di sini dashboard, Anda bisa pakai GUI gitu ya. Ini juga kita tidak terlalu pakai untuk kuliah hari ini. Discontinuities ini adalah operasi matematik yang sifatnya discontinue ya. Misalkan yang kurvanya seperti ini, quantizer ini adalah fungsi tangga ya. Ini adalah fungsi yang discontinue. Atau dot zone seperti ini, backlash, ini adalah fungsi-fungsi discontinue. On-off misalnya, itu juga di fungsi discontinue. Discrete, ini adalah berbagai fungsi-fungsi discrete. Biasanya kalau Anda belajar di matematika teknik, mungkin Anda pernah belajar tentang transformasi Z, ya, yang ini adalah discrete. Kemudian logic bit operation, ini banyak sekali bit operasi, fungsi-fungsi logika, AND, OR, dan lain sebagainya. Kemudian lookup table ini adalah kalau misalkan Anda mengerjakan sesuatu, basisnya adalah data yang sudah ada, maka fungsi yang Anda kerjakan bisa di cross-check dengan tabel. Ya, itu namanya lookup table. Jadi ada one dimensional lookup table, two dimensional lookup table, dan seterusnya. Tidak semua blok yang ada di sini memang umum, artinya kalau Anda asing sekali dengan fungsi-fungsi matematik yang ada di sini, itu sangat wajar karena sebagian blok bahkan bisa digantikan fungsinya dengan blok-blok lain yang lebih sederhana. Kemudian math operation, ini adalah salah satu blok yang paling sering kita pakai, karena ini mewadahi segala macam fungsi matematik yang mungkin kita kerjakan. Mulai penjumlahan, perkalian, pembagian, kemudian fungsi absolut, fungsi aljabar, fungsi-fungsi aljabar constraint ya, kemudian fungsi-fungsi matematik yang lebih kompleks, apa saja fungsi eksponensial, fungsi kuadratik dan lain sebagainya, kemudian polinomial, kemudian juga bilangan kompleks, ini fungsi tanda ya, signum atau sign gitu. Kemudian fungsi sinusoidal, kemudian juga fungsi-fungsi trigonometrik, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu kategori yang kita paling sering pakai. Model verification ini juga kita agak jarang pakai. Model wide utilities juga kita tidak akan pakai di sini. Signal attributes ini juga akan dipakai kalau ada perpindahan jenis data ya. Kita tidak akan pakai. Nah, signal routing ini masih kita akan pakai kalau kita akan kombinasi beberapa sinyal dalam satu scope misalnya. Dan sinks. Nah, ini juga fungsi yang wajib ada. Karena ini adalah tempat bagaimana kita mau menampilkan hasil perhitungan ya, secara visual di dalam Simulink. Misalkan pakai display ya. Seperti kalau misalkan tadi kita di komen 1 tambah 1, dia akan keluar variabel baru namanya ANS, kemudian ditaruh di dalam workspace. Kalau di dalam Simulink, kita bisa langsung munculkan angkanya langsung dalam display. Display ini dipakai kalau misalkan jawabannya berupa konstanta tertentu ya. Tapi kalau misalkan jawabannya berupa tren tertentu, maka kita bisa pakai scope ya. Karena ini akan menampilkan grafik. Kalau yang ini menampilkan angka, yang ini menampilkan grafik. Scope ini. Kemudian sources. Sources ini adalah menampilkan segala sesuatu yang sifatnya menjadi sumber data, sumber sinyal. Di kuliah sebelumnya saya pernah demokan bagaimana saya menampilkan
impulse signal menggunakan pulse generator, atau mungkin RAM signal di sini, atau sequential signal, atau mau menggambar sinyalnya secara custom, atau mau membuat sine wave, step function, ini sumber sinyal yang bisa kita pakai. String dan yang lain-lain ini juga kita jarang sekali pakai, dan kita tidak akan pakai di mata kuliah kali ini. Jadi mata kuliah hari ini, praktis yang kita pakai sebetulnya dari sekian banyak kategori blok ini, hanya di kategori Simulink saja. Dan dari kategori Simulink ini saja pun yang akan kita pakai itu hanya 4 kategori, yaitu continuous, kemudian math operation, kemudian sinks, dan sources. Ya. Sekali lagi, continuous, math operation, kemudian sinks, dan sources. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih loading atau sudah terbuka? Sudah terbuka ya, semua ya? Oke. Sebelum saya mulai, kita perlu buat studi kasus dulu, apa yang akan kita simulasikan. Kita balik sedikit ke konteks kuliah kita yang sebelum ini selalu kita kerjakan menggunakan tangan ya. Kalau misalkan saya punya kasus seperti ini. Saya punya sebuah mesh, ini. Kemudian saya punya spring, saya punya damper. Kemudian ini adalah variabel X, gitu ya. Ini adalah K, ini adalah B, gitu. Maka seperti biasa, Anda bisa langsung tahu bahwa, dan ini misalkan diganggu oleh gangguan luar, yaitu F, gitu ya. Ini sudah berkali-kali kita lakukan. Kita akan punya XS per FS. Itu sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Ini adalah transfer function dari sistem yang ini ya. Sekarang kita coba masukkan ini dalam simulasi di Simulink. Misalkan kita beri konteks, masanya itu adalah 100 kg, B-nya itu adalah 1000 Newton second per meter, K-nya itu adalah 10.000 Newton per meter. Pertanyaannya, misalkan gambarkan atau observasi respon XT gitu ya. Bila FT-nya adalah berupa A itu adalah impuls, B itu adalah step, C itu adalah misalkan ramp gitu ya. Kalau di kuliah sebelumnya, ketika ada pertanyaan seperti ini kan, kita akan masukkan angkanya di sini, kemudian buat inverse Laplace-nya ya. Kalau impuls, yang A impuls, itu adalah Fs sama dengan 1, kalau B step itu Fs itu sama dengan 1 per S gitu ya. C itu ramp itu
fs sama dengan 1/s², gitu ya. Maka kita masukkan fs-nya, kita kalikan ke sini ya. Nah, itu perlu waktu yang cukup lah untuk kita melihat bagaimana respon itu ya. Sekarang kita coba, kalau kita masukkan angkanya ini ke dalam transfer function ini, maka kita akan punya transfer function-nya xs/fs itu sama dengan 1/100s² plus 1000s plus 10.000 ya. Dan kalau kita gambar, kita akan punya gambar seperti ini. 1/100s² plus 1000s plus 10.000. Ini adalah xs, ini adalah fs. Oke. Kita ambil konsep ini, kemudian kita masukkan ke dalam MATLAB ya. Oke. Pertama, kita harus letakkan dulu bloknya. Kita pakai blok di dalam kategori continuous. Kita ambil blok namanya transfer function, transfer FCN. Kita ambil, kita klik, kita drag saja ke sini. Ya. Maka saya akan punya blok transfer function di dalam Simulink, kanvas Simulink ini ya. Kemudian saya double klik dulu. Tadi sketsa kita adalah sebuah transfer function dengan isinya adalah 1/100s² plus 1000s plus 10.000 ya, mengikuti parameter yang ada. Maka kalau saya double klik di sini, saya akan buka sebuah window baru, setting dari transfer function ini. Pertama adalah numerator coefficient, yang di bawah adalah denominator coefficient. Di sini ada angka 1, di bawahnya ada angka 1 plus 1. Sekarang kita bandingkan ya. 1 yang di atas ini adalah angka 1 yang ini. Ya, angka 1 yang ini. Angka 1 yang di bawah yang pertama, yang sebelah kiri, ini adalah konstanta di depan S, 1. Yang belakang adalah konstanta angka 1 yang nggak ada S-nya di bagian penyebut. Oke. Berarti konsepnya dia, angka yang ada di dalam kurung kotak ini menyatakan konstanta. Kalau angkanya hanya 1, berarti dia S pangkat 0. Kalau kita tambah di sebelah kirinya angka 1, dia S pangkat 1. Kalau kita tambah lagi ke sebelah kirinya, maka dia S². Ya. Maka kalau saya mau tulis tadi 100 S², saya pertama tulis 100, yang ini adalah S². Saya beri spasi, 1000. Saya beri spasi lagi, 10.000. Yang atas tidak perlu kita ganti, karena kebetulan transfer function-nya yang di atas adalah 1 ya. Kemudian saya apply. Oke. Maka akan berubah di sini. Tampilannya adalah 1/100s² plus 1000s plus 10.000. Oke, sampai sini bisa diikuti? Ini tadi baru ambil satu blok di kategori continuous, sekali lagi, blok transfer function. Ya, kalau Anda scroll ke bawah, nanti ada berbagai blok, cari blok yang namanya transfer function. Kemudian Anda pindah ke sini. Anda drag saja, Anda klik, Anda geser ke dalam kanvas. Oke, tadi kalau kita lihat, diagram bloknya dalam contoh hanya seperti ini saja. Di sini ada input, fs, diagram blok, kemudian xs ya. Maka kita jadikan yang di sebelah kiri ini
Saya beri annotation di sini, ini adalah fs. fs. Yang di belakang sini, saya double klik, X, S. Oke. Tapi saya perlu sesuatu nih di sini. Maka tadi sesuatu yang bisa menjadi input, itu saya masukkan dalam sources ya. Saya masukkan dalam sources, melalui sources, saya bisa lihat berbagai jenis input yang bisa saya pakai, tapi mengikuti pertanyaannya, kita ambil impulse. Karena secara khusus impulse tidak ada, saya ambil pulse generator, karena impulse itu adalah pulsa dengan periode yang sangat pendek sekali ya. Hanya saja saya perlu atur supaya dia menjadi pendek. Pertama, saya atur periodnya. Periodnya itu adalah waktu terjadinya satu kali on, satu kali off gitu ya. Sebelum saya lanjut ke sini, saya jelaskan dulu bahwa di Simulink ini kita mensimulasikan sesuatu basisnya bukan domain S tapi domain waktu ya. Walaupun saya tulis di sini S, dia akan otomatis menghitung berdasarkan waktu. Karena berdasarkan waktu, durasi itu penting. Nah, di atas ini ada angka 10. Ini adalah durasi berapa lama ini kita simulasikan. Basisnya sampai T ke berapa. Nah, by default dia akan tulis T-nya 10. Tapi kita bisa ubah di sini. Misalkan mau T-nya 100. Bahkan kalau Anda mau nggak berhenti-berhenti, Anda tulis INF. Maka di sini infinity. Dia nggak pernah berhenti ngitungnya. Nah, ini terpakai untuk jenis-jenis simulasi tertentu yang kita ingin observasi hasilnya terus-menerus. Untuk kali ini kita pakai 10 saja. Seperti aslinya. Maka balik ke konteks tentang periode tadi, saya nggak pengen lihat periodnya itu cycle kedua ya. Maka period 10 second ini cukup. Hanya saja pulse width-nya, artinya kapan dia waktunya dia on, itu saya perkecil. Tadinya 5%, kalau 5% itu periodnya 5% dari periode, artinya 5% dari 10 detik. 5% dari 10 detik itu 5/100 ya, setengah detik. Setengah detik untuk impuls itu masih terlalu besar. Saya perkecil 0,01 saja. Saya anggap ini sudah cukup kecil. Kemudian phase delay. Phase delay ini adalah kapan waktu on akan terjadi. Jadi kalau misalkan saya phase delay-nya 0, maka sejak detik ke 0 dia sudah mulai naik. Nah, supaya kelihatan kapan dia naik, saya mau geser sedikit menjadi 1 detik. Jadi dia akan 0 dulu di 0 sampai 1 detik, kemudian pada 1 detik dia baru akan naik dengan lebar pulsa hanya 0,01% dari 10 detik. Artinya dia 10 milisecond. Amplitudonya saya bisa atur berapa besar amplitudonya. Ini adalah amplitudo gangguan ya. Nah, kalau tadi di konteks ini, amplitudonya adalah amplitudo F. Nah, perlu diingat, kita perlu agak sensitif dengan unit di sini. Di sini saya tulis semua unitnya dalam SI ya. Kilogram, Newton second per meter, Newton per meter. Maka kalau saya tulis 1, artinya 1 dalam konteks F ini adalah 1 Newton. 1 Newton. Jadi, maksud angka-angka di sini adalah tergantung referensi yang kita pakai. Kalau kita pakai di sini semuanya SI, maka angka yang kita pakai di Simulink pun akan konteksnya SI juga. Maka saya ganti di sini menjadi
katakan 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton itu anggaplah diganggu dengan sebuah benda seberat 1 kg, tapi kalau konteksnya impuls sebentar sekali. 10, periodenya 10, pulse width-nya 0,01, phase delay-nya 1 detik. Oke. Kita pasang di sini. Ya, disambung saja. Kemudian kita ambil blok, yaitu blok sinks. Tadi bagian source-nya, bagian sumbernya sudah ada, diagram transfer function-nya sudah ada, blok transfer function-nya. Sekarang kita tinggal ambil sesuatu untuk menampilkan. Anda tahu kalau misalkan seperti ini, dia bentuk kurvanya tidak mungkin konstanta, maka kita nggak mungkin beri display, tapi kita beri scope, supaya kita bisa lihat. Kita sambung dengan scope di sini. Kalau sudah, maka bentuk diagram blok kita sudah selesai, dan kita bisa run. Anda ambil tombol di atas ini, run, atau Anda ambil di menu simulation, Anda ambil run, atau Anda pakai Ctrl T. Paling mudah, klik saja di atas ini. Run, gitu. Tunggu sampai simulasinya selesai. Kalau simulasi sudah selesai, Anda bisa double klik di scope. Maka ini adalah responnya. Ini adalah kurva respon dari sistem dengan transfer function seperti ini atas gangguan impuls. Dia akan naik dulu sebentar, habis itu dia akan turun lagi, kemudian dia akan berosilasi ke atas. Nah, ini kalau Anda lihat gambarnya agak sedikit kotak-kotak ya. Nah, agak kotak-kotak. Padahal nggak mungkin, ini kan fungsi continuous, tidak mungkin dia kotak-kotak begini. Nah, ini terjadi karena metode numerik yang dipakai. Metode numerik yang dipakai basisnya step time yang agak lebar. Agak lebar sehingga 4 angkanya di sini. Kalau Anda ingin lebih halus, maka Anda bisa masuk ke simulation, kemudian model configuration parameters, ya. Kemudian Anda akan keluar seperti ini start time-nya berapa detik, yaitu detik ke-0, diberhentikan pada detik ke-10, kemudian di sini solver details-nya variable step. Gitu. Kalau variable step, maka dia akan atur kira-kira step time-nya atau waktunya lompat dari 0, 0,5, 1, 1,5, dan lain sebagainya itu variabel, tergantung dia. Tergantung MATLAB mempertimbangkan. Kalau kita ingin lebih detail, kita bisa jadikan fixed step atau variable step dengan maksimum step size-nya yang kita atur. Saya biasanya supaya lebih rapih datanya, saya pakai fixed step. Saya atur misalkan 0,01. Artinya dia akan sampling, dicuplik datanya setiap 10 milisecond. Saya apply di sini, saya oke-kan saja, benseran lagi. It's not an integer multiple. Oh, oke. Berarti karena dia bisa lebih kecil dari 0,01, saya gantikan dia, saya perkecil lagi angkanya 0,00. Ini artinya setiap 10 nanosecond. Oke, saya run sekarang. Dia menjadi lebih halus kurvanya. Ya, menjadi lebih halus kurvanya. Karena step time-nya jauh lebih rapat dari yang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu?
silakan dicoba. Kalau yang masih loading, silakan diambil waktunya dulu untuk nyoba. Maaf, Pak. Iya, ya. Untuk yang penamaan FS sama XS itu bisa diulangi, Pak. Oh, annotation ya. Anda hanya double klik saja di daerah kosong. Ini sebenarnya label saja ya. Nggak penting sih. Anda tulis F dalam kurung S begitu. Kemudian Anda tekan enter. Ya, seperti itu saja. Tapi kalau tidak dinamai pun sebenarnya nggak masalah. Dia tidak mempengaruhi perhitungan ya. Saya tidak namai. Ini hanya untuk memudahkan kita memahami konteks bloknya saja. Kalau kita tidak namai pun, dia tetap tidak mempengaruhi perhitungan. Dia tetap bisa jalan. Isi, Pak. Yang ngubah biar jadi halus tadi di mana ya, Pak? Kurang kencang, Agung. Silakan agak kencang sedikit. Yang ngubah grafiknya jadi halus tadi diubahnya di mana ya, Pak? Diubahnya di atas sini. Anda masuk ke menu simulation. Kemudian ada menu namanya model configuration parameters. Kemudian di sini ada banyak menu, tapi menu yang pertama kali keluar itu adalah solver. Di sini ada simulation time, di sini ada solver selection. Anda rubah saja dari variable step menjadi fixed step. Mau tetap variable step pun boleh sebetulnya. Di bawahnya ada solver details ya. Solver details, tapi maksimum step size-nya dibatasi di 0,01 misalnya. Nah, kalau sudah apply begitu, oke, kita jalankan. Nah, di sini juga akan menjadi lebih halus. Hanya saja kalau Anda pakai di sini model configuration parameters-nya itu variable step, itu dia tidak konsisten. Kadang step time-nya 0,01. Mudah-mudahan Anda paham ya konteksnya step time. Step time itu, jadi misalkan kalau Anda buat tabel gitu, step time itu kalau Anda buat tabel, ini tabelnya waktu T, di sini adalah Fs gitu ya, Xs gitu. Ini adalah berapa jauh Anda lompat. Misalkan T pertama adalah 0, T kedua adalah 0,1, T ketiga adalah 0,2. Nah, ini step time-nya itu 0,1 second. Tapi kalau misalkan dari 0 habis itu 0,01, maka step time-nya menjadi 0,01 ya. Habis itu 0,02 dan seterusnya. Efeknya apa? Semakin kecil step time-nya, ya, semakin kecil step time-nya, untuk mencapai sampai dengan 10 detik, itu kan datanya makin banyak. Jadi simulasinya agak lebih delay, agak lebih lama. Tapi kalau Anda percepat, ya, 0,1 sebagai contoh, kalau di grafik ini tadi, bagian di awal-awal ya, di sini, kalau Anda fokus ke daerah sini saja, bagian awal-awal ini sebetulnya tidak perlu step time yang terlalu rapat ya, karena nggak ada yang berubah. Dari mau setiap 0,5 detik pun nggak ada masalah. Tapi begitu mulai mendekati di sini, kalau sampling time Anda setengah detik, maka Anda hanya akan dapat di sini, lalu di sini, seolah-olah dia akan turun begini kan. Lalu setengah detik lagi sudah sampai sini lagi. Gitu. Jadi Anda hanya akan dapat 3 data, 1, 2, 3. Tidak mencerminkan perilaku yang sesungguhnya. Maka kalau di daerah sini itu perlu dibuat lebih rapat. Nah, variable step itu dia bisa ngatur sendiri kapan dia harus renggang, kapan dia harus rapat. Nah, tapi seringkali kalau misalkan kita buka datanya,
Saya balik ke halaman yang depan tadi ya, MATLAB. Nah, di sini ada simulation output. Ini adalah hasil simulasi dari MATLAB ya. Nah, ini step time-nya nih. Anda bisa lihat waktunya lompatnya seperti ini. Pada beberapa data dia nggak akan tidak konsisten ya, karena ada data yang rapat, ada data yang renggang. Anda bisa coba buka sendiri. Anda buka di workspace, buka di out sini, simulation output, kemudian Anda lihat T-out di sini. Kalau Anda buka T-out-nya begini, ya datanya. Kalau Anda tidak batasi, nanti pada bagian yang harusnya rapat, dia akan terlalu renggang, maka dia akan dapat data yang lompat seperti tadi, nggak terlalu halus. Nah, makanya saya batasi di maksimal 0,01. Dasarnya apa? Dasarnya karena tadi saya letakkan impulsnya di 0,01 detik ya. 0,001% dari 10 detik, artinya 10 milisecond. Maka saya anggap 10 milisecond cukup. Nah, kalau ada yang ingin lebih besar lagi, boleh. Nanti dia akan mengatur sendiri. Misalkan pengen nggak perlu terlalu rapat-rapat banget lah, 0,1 misalnya, maksimumnya. Maka kita bisa run lagi di sini. Tapi akan dapat data yang lebih kotak-kotak. Atau Anda mau prefer pakai variabel fixed step ya. Fixed step artinya dari sejak awal ingin ditetapkan gitu. Cuman ini tidak efisien karena bagian-bagian yang lurus-lurus tadi juga jadi harus dihitung pada step time yang terlalu rapat. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, bisa lanjut ya. Oke, ini tadi kalau kita konteksnya seperti ini. Nah, sekarang saya mau tambah konteks lain. Misalkan, ya, bagian sini saya hapus saja dulu. Misalkan saya ingin supaya F ini bisa jadi ada yang lupa ya. Tadi baru konteksnya baru impuls ya. Kita belum simulasikan bentuk yang lain. Oke, kita lanjut dulu yang ini. Kita simulasikan, misalkan kita masukkan step ya. Pertanyaan kedua tadi step. Kita masukkan step, gini. Yang ini kita putus. Saya gantikan dengan yang ini. Habis itu kita ganti nih step time-nya 1, artinya pada waktu 1 detik dia naik. Initial value-nya 0, final value-nya tadi 10 Newton ya. 10 Newton. Kita lihat ya. Bedanya apa? Kalau yang tadi, F-nya ini nyenggol sebentar aja. Tung, begitu. Dari atas. Seperti kalau dipukul pakai palu. Pukul pakai palu kan sebentar aja ya, bentuknya impuls. Tung, begitu 1 kali. Tapi kalau yang ini, step ini seolah-olah ada gaya yang terus-menerus diberikan ke atas ini. Seolah-olah saya tambahi masa kecil. Seolah-olah saya tambahi masa kecil di sini, ya, yang memberikan gaya berat tambahan terus-menerus. Sejak T sama dengan 1 ya. Yang ini gaya beratnya setara
10 Newton. Maka Anda pasti bisa tebak kan, kalau sistem seperti ini diberikan gaya seperti ini, pasti dia X-nya akan turun. Turun nih. Turun ya. Nah, sekarang coba ya, kalau dalam konteks ini naik ya si gayanya, karena referensi ini saja, referensi koordinat saja. Saya geser naik. Tadi saya sudah pada detik ke-1, initial value-nya 0, final value-nya 10. Dan ini kalau di konteksnya transfer function, yang ini itu kan adalah 1/s ya. Ini 1/s nih, step 1/s dengan amplitudo 10, artinya ya 10/s nih. 10/s. 10/s dikalikan dengan ini, artinya ini menjadi 10 dibagi 10 S pangkat 3 plus 1000 S kuadrat plus 100.000 S. Bagaimana responnya? Kita run saja. Supaya halus tadi saya ganti ini variable step-nya 0,01. Baik, ini saya run. Nah, sekarang dia bentuk kurvanya beda nih. Kalau tadi dia turun lagi ya. Karena apa ya? Anggaplah seperti massa tadi di palu. Di palu, ketika palunya nempel, dia akan berubah posisi. Setelah palunya lepas, dia akan berusaha kembali ke posisi semula. Yang sekarang, massanya terus-menerus nempel, artinya gayanya terus-menerus ada tuh. Nah, maka dia akan berubah posisi nih. Posisinya berubah sejauh 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 4 ya. Artinya 10 pangkat min 3. Bergeser sejauh 10 pangkat min 3 meter, artinya 1 mili. Dengan ditambah massa kira-kira 1 kilogram, dia akan berubah posisinya sebanyak 1 mili. Tapi tidak seketika 1 mili ya. Kalau kita lihat steady state-nya, iya betul. Dari sini 0, dari sini 0, 1 mili. Tapi kalau misalkan di daerah transiennya, ini daerah transien nih. Daerah transiennya yang ini, ya. Bagian yang ini, itu akan ada pertama overshoot, kemudian dia berosilasi sedikit, kemudian dia stabil. Nah, ini kan perilaku alamiah nih. Perilaku alamiah. Artinya, massa pertamanya adalah 100 kilo, ditambahi kurang lebih 1 kilo menjadi seperti ini posisinya berubah. Kalau misalkan massa pertamanya tidak 100 kilo gimana misalkan? Massa pertamanya 1000 kilo, pasti efeknya lebih kecil kan ya? Misalkan seperti ini. Maka kita bisa lihat dia akan berhenti tetap di sekitar 10 pangkat min 3, tapi dengan osilasi yang lebih besar. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, kalau misalkan massanya kita gantikan jadi 1000, kalau kita tarik ke bentuk standarnya, standard formnya, yaitu adalah S kuadrat ditambah 2 zeta omega ns per plus omega n kuadrat, gitu ya. Maka di sini, kalau tadinya ini adalah 100, yang ini angka 10.000 ini dibagi 100. Tapi sekarang kalau ini 1000 dibagi 1000, artinya omega n kuadratnya yang awalnya itu adalah 100 ya, menjadi 10. Akar 100 adalah 10 radian per second.
Yang ini akar 10. Omega N-nya adalah sama dengan 3, sekian radian per second. Artinya, dia tidak terlalu banyak berubah di amplitudo akhir, tapi dia banyak berubah di sisi frekuensi natural. Dan tentu saja, kalau frekuensi natural berubah, setanya berubah ya, karena 2 seta omega N, di sini yang awalnya adalah 10, dengan omega N-nya 10, sehingga setanya adalah 1, menjadi omega N-nya menjadi 3, sekian, yang ini menjadi 1 ya. Artinya setanya turun dari asalnya critically damped menjadi under damped. Nah, kalau mau diobservasi side by side, kita bisa klik kanan ke block transfer function-nya. Kemudian digeser, maka itu akan otomatis duplicate. Anda bisa rubah salah satunya menjadi posisi yang sebelumnya, kemudian kita paralel saja, seperti ini. Maka kita akan punya 2 grafik. Grafik yang kuning ini adalah yang atas, yang kita masuk ke scope yang sebelah atas, yang biru yang scope sebelah bawah. Yang atas ini, kasus yang sama seperti ini, dengan massa pertamanya 100 kilo. Kalau yang biru, kasus yang sama seperti ini, dengan massa pertamanya 1000 kilo. Maka yang pertama dia lebih lebih stiff ya, karena dia damping ratio-nya lebih mendekati 1, persis 1 bahkan. Yang kedua, dia lebih, yang atas ini setengah ya. Yang kedua, dia lebih kecil damping ratio-nya, sehingga dia osilasinya lebih banyak. Tapi yang atas ini frekuensi naturalnya lebih tinggi, yang bawah ini lebih rendah. Sepertiganya selisihnya. Anda bisa juga coba main-mainkan variabel yang lain. Misalkan kalau konstanta K-nya dirubah, misalkan K-nya kita naikkan jadi 100.000 misalnya. Apa yang terjadi? Kita bisa masukkan. Kalau ini munculnya seperti ini, jangan panik. Ini hanya karena kurang lebar saja. Anda lebarkan sedikit, ya sudah kembali. Kita run lagi, maka Anda punya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kalau konstanta K-nya kita rubah. K-nya kita besarkan dengan massa yang tetap 1000, artinya ini bisa dibandingkan dengan yang biru ini, tapi dengan konstanta K yang 10 kali lebih besar dibanding. Ya, sekarang Anda bisa bayangkan, yang ini tuh adalah anggaplah sebuah sepeda motor ya, atau mobil ya. Mobil dengan massa yang proper, massanya mobil, dengan dampernya yang damper mobil, dengan springnya spring mobil, anggaplah begitu. Tiba-tiba dengan spring dan damper yang sama, massanya dinaikkan 10 kalinya, mengangkut muatan yang 10 kali lebih berat dari seharusnya, sehingga massanya naik 10 kalinya, maka dia akan cenderung lebih mengayun ya, karena K-nya dia tetap tidak dirubah. Nah, yang bawah ini adalah kondisi yang sama, tapi massa K-nya dimodifikasi menjadi K yang lebih stiff ya, yang lebih rigid, anggaplah seperti K-nya truk gitu. Maka di sini perubahan defleksinya tidak akan terlalu banyak. Kalau yang pertama tadi perubahan defleksinya itu sampai 1 mili, yang di bawah ini bahkan hanya 1/10-nya ya. 1/10 mili, karena K-nya lebih besar. Gaya yang diperlukan untuk merubah posisi jauh lebih besar. Karena
K-nya lebih besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Anda bisa main-mainkan variabel-variabelnya, bisa lihat pengaruhnya apa, dan Anda bisa coba cocokkan dengan perhitungan ya. Perhitungan tangan kita sudah beberapa kali bahas. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, saya kasih konteks baru nih. Kalau tadi kita baru simulasikan sistem-sistem dengan perilaku yang relatif natural ya. Sekarang saya ingin kasih intervensi. Sebelumnya kita di kuliah sebelumnya, kalau Anda masih ingat, kita bahas konteksnya seperti ini. Ini spring, ini damper. Kemudian disambung ke satu surface seperti ini. Lagi-lagi ini mesh, ini K, ini B. Ya. Masalahnya sekarang F yang ada di atas ini adalah F intervensi ini. Saya bisa beri F berapapun saya mau untuk melawan pengaruh apapun yang diberi dari bawah. Saya sebut di bawah ini U, ini saya sebut X lagi, seperti tadi. Anda bisa cek catatan terakhir yang pernah kita bahas, sistem seperti ini persis sekali dengan ketika 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, kuliah 2 minggu yang lalu. Saya akan punya 2 input di sini. Satu input dari bawah, input U, satu input dari atas, yaitu input F. Ya. Dan saya akan punya diagram blok seperti ini. BS plus K, MS kuadrat plus BS plus K. Yang ini adalah seper BS plus K. Yang ini adalah Fs. Yang ini adalah US. Plus. Nah, yang ini XS. Nah, sekarang kita bisa evaluasi dulu kira-kira secara alamiahnya dia seperti apa nih. Artinya, nilai X di sini, sangat mungkin dia terganggu, naik turun, apabila, sangat mungkin berubah ya, saya nggak mau pakai bahasa terganggu, sangat mungkin berubah nilainya, apabila nilai U berubah, atau nilai F berubah. Nah, di kuliah sebelumnya saya sudah bahas bahwa si U ini adalah definisinya gangguan. Definisi gangguan itu adalah tidak dapat diprediksi ya. Kemudian mungkin kita tidak punya kuasa untuk mengatur dia, tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Jadi dia akan datang kapan saja, sesukanya. Kita nggak bisa batasin dia mau berapa nilainya, dalam bentuk apa kurvanya, kita nggak bisa atur. Sementara yang atas ini adalah intervensi ya. Yang bisa kita atur, bisa kita prediksi nilainya, bisa kita kendalikan. Tapi anggaplah dua-duanya sekarang kita bisa atur lah ya. Anggaplah kita bisa atur. Kita bisa lihat apa efeknya kalau kita dapat input dari masing-masing atau bahkan dari dua-duanya. Kita balik ke Simulink. Kita akan gambar ulang sistem ini di Simulink. Oh ya, supaya enak, kita beri konteks. Masanya balik seperti tadi ya, 100 kilo.
B-nya adalah 1000 Newton second per meter, K-nya di sini adalah 10.000 Newton per meter. Oke. Kita balik ke Simulink, kita bisa pakai sistem yang atas ini, yang ini saya hapus saja. Saya copot dulu ini. Pertama, yang ini adalah yang bawahnya betul, yang atasnya saya harus ganti menjadi 1000 dan 10.000 ya. Nah, kemudian kita masuk ke blok yang tadi belum sempat kita pakai, yaitu math operation. Math operation di sini kita mau pakai penjumlahan ya. Kita bisa pakai penjumlahan ini boleh, atau supaya mirip seperti apa yang ada di diagram blok, saya mau pakai yang ini. Sum. Ini sama saja, hanya beda bentuknya saja. Dan saya merubah ini supaya dia di atas. Anda bisa double klik. Kita mau pindahin tempat plus-plusnya, gitu ya. Saya ganti ini di sebelah kiri garis ini. Plus-plus begitu. Ini saya hapus saja dulu. Saya beri sinks baru. Kemudian ada satu diagram blok yang masuk ke F tadi, yaitu adalah 1 per 100.000 dan 10.000 ya. Seperti ini. BS plus K. Saya sambung. Maka yang di atas ini adalah US. Yang di sini, ini adalah FS. Oke. Sekarang kita bisa cek ya. Misalkan kalau kita ganggu dia dari US dengan gangguan berupa impuls. Tadi ini impuls, kita belum rubah-rubah. Kita tidak beri gangguan FS, artinya di sini kalau tidak disambung FS-nya 0. Kita cek. Ini adalah respon dari sistem yang tadi kita gambar. Kalau diganggu US dengan amplitudo 10, periodenya 10 second, plus width-nya 0,01 dengan phase delay 1 ya. Tapi di sini kita perlu cek ya. US di sini, kalau kita kembali ke gambar ini US ini adalah variabel posisi, bukan variabel gaya seperti F. Ini adalah posisi, karena kalau Anda ingat kemarin di penurunan rumusnya, U itu adalah posisi, artinya nanti di sini X dikurang U ya. Artinya kalau saya pakai angkanya di sini 10, balik ini adalah ukurannya SI, 10 ini adalah 10 meter berarti. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Kita perlu lebih perkecil nih, 0,01. 1 cm lah, supaya lebih masuk akal ya. Kita baru akan dapat angka yang lebih rasional nih.
Kalau diganggu dari bawah dengan gangguan perubahan posisi berupa impuls sejauh 1 cm, maka respon X dia akan naik dan turun seperti ini. Supaya lebih kelihatan konteksnya, kita akan sambung ini dengan scope-nya, supaya kelihatan konteksnya apa yang saya bicarakan. Tidak kelihatan, kita bisa zoom. Di sini zoom ada beberapa fitur ya. Ada zoom arah X saja, zoom arah Y saja, atau zoom keseluruhannya. Saya mau zoom arah sini saja. Nah, lihat, ini adalah displacement, ini adalah impulsnya yang tadi kecil sekali. Loh, gimana responnya? Kok nggak kelihatan? Nah, responnya itu ada di bawah. Kalau kita zoom ke arah sini, nah ini responnya tadi. Oke, kita zoom out keseluruhannya. Kita akan zoom bagian yang bawah sini saja. Nah, kelihatan ya konteksnya, perbedaan skala itu sangat signifikan pengaruhnya. Jadi ketika diganggu dengan gangguan sebesar 1 cm tadi, dia bergerak bahkan kurang dari 1 mili. Bahkan kurang dari 1 mili. Ini bergeraknya hanya 0,01 mili ya, sekitar 1 mikron gitu. Artinya dengan konteks dia seperti ini, hampir tidak bergerak nih S-nya. Hampir tidak bergerak S-nya. Nilai X-nya. Ini untuk konteks yang pertama ya. Kalau kita pada saat yang sama, beri juga nilai gaya ya, gaya. Kita nggak kontrol dulu, ini kita atur saja pokoknya pada waktu yang sama ketika ada gangguan ini saya beri gaya juga nih. Saya beri gaya. Saya beri gaya step time-nya 1 10 Newton meter ya. 10 Newton meter per 10 S tadi. Maka apa yang terjadi kira-kira? Supaya nggak membingungkan, ini saya copot aja. Ya, ini adalah respon X-nya. Jadi pada 1 detik dia diganggu dengan impuls, dia diganggu juga dengan, atau dia diberikan intervensi gaya juga sebesar 10 Newton, maka ini yang terjadi dengan sistem tadi. Ini mirip seperti yang pertama ya, karena ya dia nggak banyak berubah seperti yang pertama. Pakai parameter yang sama toh. Nah, tapi sekarang konteksnya adalah saya nggak mau intervensi ini kan asal-asalan. Saya nggak tahu kapan saya harus intervensi. Tiba-tiba saya beri aja gaya di sini. Atau kalau supaya clear, saya beri intervensi gaya di waktu yang berbeda ya. Saya beri gaya di ketika 5 detik. Anda lihat yang kecil ini di bawah? Ini adalah respon dia ketika diganggu oleh gangguan U, impuls. Yang di atas ini adalah respon ketika diberi F. Sama-sama naik, ya, sama-sama naik dengan skala yang berbeda. Nah, sekarang saya mau nilai F ini bukan saya yang tentukan, tapi hasil perhitungan. Hasil perhitungan sebagai respon atas gangguan.
Saya mau kasih ini sesuatu yang lain. Gitu. Ini saya hapus annotation-nya. Saya beri lagi negative feedback. Pertama, saya beri negative feedback. Yang ini saya jadikan minus, supaya jadi negative feedback. Saya ambilkan feedback-nya dari keluaran XS. Saya anggap feedback-nya itu ideal. Kemudian saya beri referensi, di mana referensinya ini saya tidak ingin dia tetap, saya ingin dia tetap berada pada posisi 0, gitu ya. Apapun yang terjadi. Apapun gangguannya, saya tidak ingin nilai XS ini bergerak. Walaupun tadi dengan gangguan seperti itu, kalau maksudnya geraknya kecil, tapi saya ingin dia tidak bergerak. Saya ingin dia tidak bergerak. Maka saya beri sesuatu yang bisa menghitung ya. Saya beri dulu dengan satu konstanta, gain. Ingat kemarin, ini adalah RS. Yang di sebelah sini adalah XS. Maka selisihnya ini adalah error. Saya sebut saja ES. ES ini akan diamplifikasi. Saya ingin lihat dulu nih. Harusnya saya inginnya 0. Kenyataannya dia 0 nggak? Kalau kenyataannya dia positif, maka errornya adalah 0 dikurang sebuah nilai positif, maka nilainya negatif. Maka saya harus beri gaya dengan nilai negatif. Berapa besar gayanya? Ya saya beri saja konstanta yang proporsional terhadap nilai errornya. Kalau errornya kecil sekali, maka F-nya kecil sekali. Tapi kalau errornya agak besar, maka F-nya kecil besar. Gitu. Saya sekarang beri saja misalkan, ini saya asal beri konstanta misalnya 1000 gitu ya. Artinya apa? Mudahnya ya, di konstanta 1000 nih implikasinya. Kalau saya inginnya 0, kenyataannya misalnya X-nya pada posisi 1 meter, maka di sini adalah 0 dikurang 1 meter. Errornya adalah minus 1 meter, maka saya harus merubah minus 1 meter ini menjadi nilai gaya. Saya beri konstanta 1000. Maka kalau ada gaya 1 meter, maka saya balance dengan gaya 1000 Newton. 1000 Newton supaya dia menjadi 0. Kalau misalkan posisinya 1 mili, 1 mili itu adalah 0,001 atau 10 pangkat min 3 atau 1/1000, maka ini minus 1/1000 dikali 1000, maka gayanya 1. Dan seterusnya. Kita coba saja, apakah dengan gain sebesar 1000 ini cukup untuk membalance ini. Kita run. Kita lihat. Maka di sini dia tidak terlalu banyak berubah ya. Artinya dia tidak, ya dia geser sedikit. Untuk bisa tahu betul-betul apakah dia berubah atau tidak, kita beri perbandingan. Ini adalah perbandingan transfer function tanpa adanya kontrol. Nah, Anda bisa lihat di sini. Yang kuning ini adalah kalau tidak dikontrol, yang biru ini kalau dikontrol. Ada geser sedikit sekali. Ya.
Kalau nilai KP-nya ini saya perbesar, 10.000 ya, misalnya. Saya run lagi. Maka Anda semakin bisa lihat perbedaannya. Yang biru ini adalah yang sudah dikontrol, yang kuning ini yang belum dikontrol. Dia akan efeknya, osilasinya lebih banyak ya. Artinya kalau osilasinya lebih banyak, lebih rapat seperti ini apa tandanya? Frekuensi naturalnya naik. Apakah betul frekuensi naturalnya naik? Coba kita cek di sini. Bahwa kalau kita beri satu konstanta di samping sini, ya, saya beri satu konstanta begini, konstanta K gitu ya. Bagian yang ini, XS per RS-nya, itu kan menjadi 1 per MS kuadrat plus BS plus K plus, kalau konstanta saja ini adalah proporsional ya, KP ya. Anda bisa lihat yang tadinya omega N-nya kuadratnya sama dengan K, sekarang omega N kuadratnya sama dengan K plus KP. Kalau konteks yang tadi, awalnya omega N kuadratnya itu adalah sama dengan 10.000 per 100 gitu ya. Sehingga omega N-nya adalah akar 100 atau 10 radian per second. Setelah diberi controller, yang ini saya tulis begini. B per M, K per M. Setelah diberi controller, omega N kuadratnya menjadi K per M, yaitu 100, plus 10.000 ya. Artinya dia menjadi 10.100 ya. 10.100. Oh, sorry. Itu yang awal tadi. Menjadi 2 kalinya, sorry. Ini adalah M, betul. Yang ini menjadi M per M juga. Sehingga omega N-nya menjadi 10.000 plus 10.000 dibagi M. Atau 20.000 per 100. Atau 10 akar 2 ya. 1,5 kali atau 1,4 kali lebih tinggi frekuensi naturalnya. Dan kita bisa lihat di sini, yang biru ini frekuensi naturalnya memang lebih tinggi. Kurang lebih 1,5 kali. Kalau misalkan kita tambahkan dia dengan konstanta yang lain, ini tadi adalah KP karena konstanta proporsional, hanya satu konstanta saja. Sekarang saya mau tambah dia dengan konstanta yang lain. Ini saya geser supaya cukup tempatnya. Saya mau ganti, ini adalah KI. KI ini adalah konstanta yang mengalihkan hasil integral dari error. Kalau ini errornya di sini, maka hasil integralnya, saya masuk ke continuous,
integrator. Ini adalah penjumlahan dari konstanta proporsional dikali error dan konstanta integral dikali integral error. Saya jumlahkan, saya masuk ke math operation. Saya jumlahkan saja atas dengan bawah. Dan saya masukkan ke sini. Konstanta integral ini saya ambil kecil saja. 1000 begitu ya. Maka hasilnya seperti ini. Kalau saya perbesar nilai KI-nya, 10.000 misalnya. Secara umum seperti tidak terlihat perbedaannya, tapi ada perbedaan sedikit di daerah sini. Nah ini, Anda bisa lihat bahwa konstanta KI itu cenderung memperlambat sistem, membuat sistem setelah dikontrol menjadi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan, karena dia mengalihkan, menjumlahkan akumulasi error. Terakhir, kalau misalkan kita tambah satu controller lagi, yaitu derivatif gitu ya. Derivatifnya misalkan saya taruh 1000. KD begitu. Ini juga saya tambahkan. Dan saya beri continuous di sini derivatif. Maka kita cek. Di sini osilasinya jauh berkurang. Dia jauh lebih stiff. Dia akan lebih cepat untuk berada ke posisi yang stabil gitu. Dia akan lebih responsif gitu, meminimalisir overshoot. Kalau misalkan kita mau cek dia tidak dengan impuls tapi dengan gangguan bentuk yang lain, kita ganggu dengan step misalnya. Step dengan amplitude jalan misalkan 0,01 ya. Ini 1 cm. Seperti tiba-tiba Anda menaiki jalan yang ketinggiannya berbeda 1 cm. Dan dia terus berada di posisi itu. Maka kita bisa lihat perbedaan responnya. Nah, kenapa yang biru ini turun? Karena kalau yang tadi kan, dia memang yang kuning turun lagi karena gangguannya berupa impuls ya. Seperti dipukul dengan palu di atas, kemudian palunya hilang, kemudian dia akan kembali ke posisi semula. Ini kan memang posisinya berubah. Nilai U-nya itu yang awalnya rendah, anggaplah Anda awalnya ada di jalan yang ketinggiannya lebih rendah, tiba-tiba ketika level jalan naik ke ketinggian yang lebih besar, maka yang kuning ini yang alamiah, posisinya seketika naik ya, banyak 10 cm. Yang biru, karena kita sudah kontrol dia, supaya dia bagaimanapun posisi X itu tidak boleh
tidak 0. Maka walaupun dia posisi jalan naik ke posisi 1, dia akan berusaha mengembalikan posisi X itu ke posisi 0. Artinya ini panjang suspensinya sendiri akan memendek gitu, karena si gaya intervensi akan berusaha mengembalikan posisi X ke posisi 0 referensi. Apakah harus 0? Nggak harus 0 juga. Kita bisa saja atur di sini bahwa kita juga tidak mau ini tetap pada posisi 0, kita mau pada posisi yang berbeda gitu ya. Misalkan posisinya saya mau tetap berada di posisi 10 cm, tapi pada step time yang berbeda. Step time 5 misalnya. Nah, ini kita bisa lihat. Awalnya, dia akan berusaha pada posisi 0. Ya, karena step itu awalnya dia 0 ya. Sebelum detik kelima, dia referensinya 0. Tiba-tiba pada posisi kelima, saya berubah pikiran, saya pengen si X itu pada posisi 10 cm. Maka dia akan berusaha naik ke 10 cm. Tanpa adanya gangguan, dia akan berusaha naik ke posisi 10 cm. Jadi ini sangat tergantung kepada bagaimana Anda mengatur keinginan Anda. Ini konteksnya kalau yang tadi kita bahas itu disturbance rejection ya, artinya kita meng-cancel out segala macam gangguan. Tapi bisa saja misalkan Anda punya lengan robot, Anda ingin lengan robot itu pindah dari satu sudut ke sudut yang lain secepat mungkin tanpa lama-lama gitu. Maka Anda ubah nih posisinya dari sudut tertentu menjadi sudut yang lain, maka dia akan berusaha secepat mungkin sampai ke posisi itu. Gitu. Itu silakan dieksplorasi, masih banyak yang bisa dieksplorasi pada sistem ini. Anda bisa, untuk latihan Anda bisa lihat bagaimana model-model matematis yang ada di buku. Anda bisa ambil cuplik, kira-kira kalau saya ambil sistemnya transfer function-nya seperti ini, bagaimana hasilnya? Kalau Anda ambil transfer function yang berbeda, gimana hasilnya? Kalau transfer function-nya ini orde-nya lebih di atas orde 2, gimana responnya? Kalau ada sistem yang unstable, gimana responnya? Dan lain seterusnya. Nah, ketiga hal ini kalau kita buat manual ya, tapi lagi-lagi di Simulink ini dia sudah sederhanakan. Anda bisa ambil di sini di continuous, ada PID controller. Anda bisa langsung ambil saja PID controller. Dia di dalamnya sudah memiliki integral dan diferensial sendiri. Anda hanya tinggal setting saja berapa konstanta yang Anda mau. Konstanta proporsional misalkan 10.000. Konstanta integralnya misalkan 1.000, konstanta derivatifnya misalkan 500. Nah, kita bisa lihat bagaimana responnya. Ini dengan angka yang berbeda, kita bisa dapat respon yang berbeda juga. Untuk sementara, kira-kira sampai situ dulu. Silahkan dilatih lagi. Nanti saya akan beri mini project-nya juga dengan skema yang sama seperti ini. Hanya saja mungkin case study-nya mungkin tiap orang nanti akan beda-beda ya. Tiap orang akan beda-beda. Silahkan dicoba masing-masing gimana mengeksplorasi ini untuk keperluan dikontrol gitu ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, saya akhiri kelas hari ini. Sudah akan buka kira-kira 20 menit lagi. Selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa.
Dan sampai ketemu lagi. Insya Allah saya akan adakan kelasnya tidak di hari Kamis, tapi mungkin saya akan adakan di hari, kalau hari Rabu, oke nggak? Bisa ya, hari Rabu ya? Oke. Hari Rabu mungkin kita buat siang mungkin ya. Siang mungkin jam-jam 1 gitu. Anda kuliah nggak Anda? Nggak ada ya, saya. Baik, sebelum saya tutup, silakan ketik hadir dulu supaya bisa saya list absennya. Sudah ya semuanya ya? Baik, kalau sudah semuanya, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.